Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada hari ini akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Sila. Waalaikumsalam Pak Eman. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bu, saya masih di sini. Nanti kan ada kegiatan supervisi. Jadi sebelum kita melakukan supervisi, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait mungkin nanti pada saat kegiatan supervisinya, Bu. Terutama tentang rubrik penilaian. Pada hari ini saya akan mengamati coach dan coachee, Bu. Apakah saat melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana menurut Ibu sebagai coach sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana tanggapan coachee nantinya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sebagai coach itu berikan? Yaitu Bu, nanti jangan lupa dalam proses coaching Ibu harus menggunakan beberapa prinsip, Bu. Yang pertama, prinsip kemitraan. Jadi pada saat prinsip kemitraan, buat coaching ini betul-betul sebagai kita sebagai mitranya, bukan kita sebagai orang yang menjudge terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian prinsip yang kedua adalah kreatif. Nah, kreatif menggali apa yang menjadi potensi coaching pada saat ini, bukan kita yang kreatif, kita yang memaparkan apa yang menjadi diri kita, seperti itu. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching, juga memaksimalkan potensi yang dimiliki dari Ibu selaku coaching. Gimana Bu, dasar ini sudah siap kira-kira? Insya Allah. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, menurut Ibu hal apa yang bisa mengembangkan atau kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Jadi di dalam kegiatan coaching ini Pak ya, kompetensi yang ingin saya yang saya kembangkan itu yang pertama, bagaimana agar saya bisa berkonsentrasi penuh pada saat coaching berlangsung, agar bisa saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, bagus Bu. Terima kasih. Kemudian Bu, setelah Ibu menyampaikan kompetensi yang ini Ibu kira-kira bagian yang mana yang perlu saya amati Bu, kira-kira? Saya berharap nanti Bapak mengamati pertanyaan-pertanyaan atau alur pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coachee, agar saya bisa tahu apakah pertanyaan yang saya sampaikan itu sudah mengikuti alur tirta, Pak. Oke. Terima kasih Bu. Mungkin yang pertanyaan ketiga Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Saya rasa hal yang kita kembangkan pada saat itulah hal yang luar biasa Pak. Sudah bagus karena dengan adanya kegiatan seperti ini akan meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching, terutama saya sebagai coach Pak. Oke Bu, yang terakhir nih Bu ya, apa sih Bu harapan dari observasi yang kita lakukan ini? Harapan saya mudah-mudahan dari observasi yang kita lakukan hari ini
itu akan memberikan dampak yang lebih baik kepada kita semua agar bisa menjalankan coaching yang lebih baik pada saat memang pelaksanaan coaching itu berlangsung. Oke, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Semoga coaching yang Ibu lakukan itu berjalan dengan baik dan coachingnya itu menerima dengan hal berlapang dada dan sangat menyenangkan dalam proses ini. Mudah-mudahan. Oke, Bu. Semoga apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Tetap semangat Bu dalam makan ini. Wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Saka. Sore Bu. Tadi kan Pak Saka menghubungi saya. Katanya Pak Saka ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Apa benar Pak Saka? Iya Ibu, kalau Ibu ada waktu. Tentu Pak Saka, saya punya waktu, selalu punya waktu untuk Pak Saka. Kira-kira apa yang ingin Pak Saka obrolkan dengan saya pada hari ini? Ini Bu, siswa kita di kelas 4 itu ada salah satu yang mungkin ada butuh perhatian lebih Oh, dari jadi kita. di kelasnya itu ada salah satu siswa yang kelihatannya perlu perhatian lebih, gitu ya Pak Saka? Iya. Ini sebelum kita lanjutkan obrolannya, kira-kira dari obrolan singkat kita pada hari ini, apa yang kira-kira Pak Saka harapkan dari hasil obrolan kita? Harapan saya apa yang menjadi obrolan kita sekarang ini dapat juga membuat anak tersebut bisa kembali dengan keadaan normal, Pak. Oh, jadi Pak Saka mengharapkan agar anak yang bermasalah tersebut akan dapat teratasi masalahnya, Pak Saka ya. Baiklah Pak Saka, menurut Pak Saka apa yang menyebabkan kesulitan atau permasalahan yang timbul pada anak tersebut? Anak tersebut itu sering menyendiri Bu, di kelas. Oh, sering menyendiri, jadi tidak mau berkumpul dengan teman-temannya, begitu Pak Iya. Saka? Hanya beberapa orang sih yang dia ingin berkumpul, yang mungkin belum tahu juga sih saya faktor apa. Jadi apa Pak Saka sudah mencari apa yang menyebabkan anak tersebut tidak mau berkomunikasi atau berkumpul dengan anak-anak lain, begitu Pak Saka? Kemarin sih saya sudah tanya ke teman dekatnya, tapi teman dekatnya itu juga dia tahu Bu. Jadi Pak Saka sudah mencari tahu lewat teman dekatnya. Apakah sudah mencari tahu dengan anak itu sendiri? Secara pribadi sih saat ini belum. Kalau ini Pak Saka ya, kalau kita misalnya Pak Saka ini menilai bahwa anak itu tingkat pergaulannya baik, kurang baik atau sudah sangat baik gitu Pak Saka ya, kira-kira level dari anak ini dalam pergaulannya ada di level berapa gitu Pak Saka? Kalau misalnya kita 0 sampai 10 gitu Pak Saka. Ini anak ini kan baru-baru ini jadi seperti itu. Jadi yang saya buat buatan saya sendiri seperti saya, nanti terjadi apa-apa ke anak tersebut. Jika mau direntangkan nilai tersebut, rasanya bagaimana saya mau menilai, sebab sebelum ini anak tersebut baik-baik saja Bu. Seandainya mau direntangkan ya pada bulan lalu misalnya nilainya 8, pada bulan ini kira-kira kalau ini pergaulan Bu ya, dari si A, si ID kawannya misalnya,
itu di bulan lalu itu angkanya 8, tapi di akhir-akhir ini kelihatannya cuma 2 atau 3. Tapi dengan permasalahan seperti itu kan Pak Saka pasti punya keinginan. Tadi kan mulanya anaknya ada di rentang nilai 8. Kemudian sekarang jatuh ke angka 2. Pasti kan Pak Saka punya keinginan untuk mengembalikan tingkatan anak itu agar bisa kembali normal ke angka 8. Seperti itu Pak Saka? Ya, sudah pasti. Pak Saka sudah menyebutkan bahwa anak tersebut mulainya adalah anak yang ceria, begitu Pak Saka ya? Ya. Dengan ada di level 8, berarti kan memang pergaulan anak-anak itu sehari-harinya bagus Pak Saka ya? Tiba-tiba sekarang mundur, suka menyendiri, tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Bahkan Pak Saka sendiri menilai ada di angka 2 Pak Saka ya? Ini setelah melihat hal tersebut, setelah mengamati Pak Saka ya, apa yang akan Pak Saka lakukan selanjutnya Pak Saka? Jadi sebenarnya Bu, kami telah bertanya ke kawannya. Kawannya juga bingung. Jadi rencana yang akan saya lakukan sebenarnya ingin menggali informasi dari tetangga, sanak keluarganya, seperti itu. Oh, cara menggali dari keluarganya itu gimana kira-kira Pak Saka? Mungkin dengan pendekatan personal Bu, langsung ke rumahnya, langsung bertanya misalnya kepada yang pertama sih sebelum ke keluarganya mungkin ke tetangganya dulu. Ketika tetangganya juga tidak memberikan solusi, saya akan langsung tanyakan ke saudaranya. Walaupun saudaranya tidak juga bisa memberikan apa yang jadi penyebab anak tersebut menjadi seperti itu, saya akan langsung bertanya kepada orang tuanya. Seperti itu. Oh, jadi rencana Pak Saka itu akan melakukan pendekatan atau menggali informasi dari lingkungan keluarga dan lingkungan tetangga dari anak tersebut, begitu Pak Saka ya? Kira-kira itu kapan akan Pak Saka laksanakan? Kemungkinannya secepatnya mungkin sudah pulang dari sekolah ini atau selesai pembelajaran saya langsung ke tempat. Luar biasa Pak Saka ya. Jadi langsung eksekusi Pak Saka ya. Iya. Setelah perbincangan kita ini, Pak Saka akan langsung menemui tetangga dan keluarga dari anak tersebut Pak Saka ya. Luar biasa sekali Pak Saka. Jadi ini kan kalau ini pastinya butuh proses Pak Saka ya. Jadi kita ini perbincangan kita pada hari ini itu baru Pak Saka merencanakan untuk bertemu dengan keluarganya untuk mencari penyebab perubahan pada anak tersebut Pak Saka ya. Semoga setelah perbincangan kita ini nanti Pak Saka bisa mencari latar belakang dari permasalahan anak didik Pak Saka. Ini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, bagaimana perasaan Pak Saka setelah ngobrol-ngobrol dengan saya tadi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sudah lega Bu, setelah mengungkapkan unek-unek yang selama ini atau beberapa hari ini saya pendam Bu. Mungkin ya dengan hal itu saya akan langsung terjun ke lapangan Bu, mencari tahu, sebab kelihatannya tidak mungkin dibiarkan berlarut seperti ini. Karena ya kita mencontoh melihat di televisi kan banyak terjadi anak-anak biarpun masih kecil sudah bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Satu, yang kedua
bullying ini praduga saya kan selama ini anak ini dibully seperti itu. Jadi kemungkinan besar secepatnya saya akan turun atau terjun langsung ke lapangan mencari tahu apa penyebab anak ini menjadi pendiam seperti ini. Mungkin itu. Baik Pak Saka ya, terima kasih Pak Saka sudah mengajak saya ngobrol pada hari ini, sudah percaya kepada saya untuk mendengarkan permasalahan yang Pak Saka hadapi. Untuk perbincangan kita pada hari ini kita akhiri dulu Pak Saka ya. Nanti akan kita lanjutkan pada waktu berikutnya Pak Saka. Terima kasih Bu Pak Sila telah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Pak Saka. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Selamat bertemu kembali setelah supervisi Bu. Sama-sama. Gimana Bu? Tadi pada saat supervisi saya mengamati, ingin pertanyakan dulu, gimana perasaannya? Setelah melakukan supervisi tadi memang sebenarnya saat supervisinya sudah selesai itu udah plong Pak ya, sudah selesai. Tapi saya merasa masih banyak beberapa bagian atau masih ada kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki Pak. Oke. Pastinya plong itu luar biasa Bu. Luar biasa. Kemudian Bu, setelah Ibu menilai sendiri performa yang telah Ibu lakukan pada saat supervisi tadi, kira-kira gimana Ibu menilai kompetensi yang Ibu miliki pada saat supervisi? Seperti saya katakan tadi Pak ya, ya mungkin kalau kita nilai kompetensinya, memang saya lihat Koci sudah bisa menemukan ide dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Berarti saya sudah bisa menggiring Koci untuk bisa menemukan solusi dari pertanyaannya. Cuman masih ada sedikit-sedikit gitu yang harus diperbaiki. Mungkin masalah konsentrasi saja Pak ya. Oke, bagus sekali Bu. Kira-kira Bu, apa yang dapat membuat Ibu menyampaikan hal demikian menurut pengamatan yang Ibu lakukan? Itulah Pak, jadi saya bisa menyampaikan seperti itu karena dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu sudah bisa menggiring atau mengarahkan Koci untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke, terima kasih Bu. Kemudian Bu, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Silakan. Oke, jadi Bu, pada saat saya melakukan pengamatan sebagai observer, kemudian saya secara keseluruhan saya lihat Ibu sebagai coach sangat luar biasa Bu. Baik dari tujuan menyampaikan masalahnya atau menyampaikan tujuan dari coaching itu sudah luar biasa. Kalimat-kalimat pembuka dari yang disampaikan coach itu dapat disampaikan kepada coach itu dengan jelas, dengan lugas, dan saya lihat coachingnya sangat menerima gitu kan, merasa tidak dihakimi. Itu sudah luar biasa Bu pada saat kita menyampaikan tujuan. Terima kasih. Kemudian ada sedikit catatan Bu, pada saat tadi Koci menyampaikan bahwa hal yang menjadi kendala pada saat ini itu di di rencana aksi. Kemudian kalau diidentifikasi, Ibu sudah nanya luar biasa, sudah luar biasa, dan dari coachingnya sudah menyampaikan bahwa level 2 yang harusnya sudah level 8 sekarang menurun ke level 2 gitu. Itu sudah luar biasa pengamatan dari coaching, dan Ibu gali
dan itu tersampaikan dengan luar biasa. Cuman tadi yang saya katakan ada catatan-catatan kecilnya adalah pada saat rencana aksi. Pada saat rencana aksinya memberikan pertanyaan, Koci itu tidak pernah mencoba untuk menanyakan langsung kepada siswa tersebut. Ya. Dan itu yang menjadi pertanyaan besar dari saya pada saat kenapa Koci tidak menyampaikan ada apa sih nak? Yang disampaikan dari Koci adalah dia langsung menanyakan kepada teman, kemudian dia menanyakan kepada sanak saudara dan tidak langsung kepada orang tua, terlebih dahulu menanyakan kepada tetangga, terakhirnya baru ke orang tua, sampai titik akhirnya juga tidak menanyakan ke anak tentang permasalahannya tadi seperti itu. Dan catatan kecil itu mungkin terlewatkan dari ibu sebagai coach, memberikan saran dan masukannya seperti itu. Yang lain saya kira sudah luar biasa. Mungkin dengan pernyataan saya tadi, dengan pengamatan saya tadi, mungkin ada yang bisa ibu komentari mungkin atau ibu sampaikan, Bu. Jadi Pak ya, di awal tadi kan seperti sudah saya sampaikan, disitulah mungkin Pak ya masih ada yang masih harus saya latih Pak ya. Jadi terutama masalah konsentrasi Pak. Jadi kalaupun kita memang berkonsentrasi penuh Pak ya, kita bisa mengarahkan Koci dengan lebih baik. Jadi memang itulah yang masih harus dikembangkan. Bagaimana saya bisa berkonsentrasi penuh pada saat menjadi coach, agar saya juga bisa berpikir bagaimana atau di mana kekurangan dari Koci sehingga timbulnya permasalahan yang mereka dapatkan. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi bisa saya simpulkan pada dasarnya kegiatan-kegiatan ini sudah luar biasa dilakukan, juga dengan coachingnya luar biasa. Semoga kita sama-sama belajar dari kegiatan-kegiatan ini dan terus belajar, karena pendidikan adalah update, kan? Pendidikan selalu berkembang dan mudah-mudahan tujuannya kita sama, selalu mencerdaskan anak bangsa, dan kita sekali lagi tidak pesan-pesan belajar. Itu saja Bu, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya cukup dulu, mudah-mudahan kegiatan ini dan terus berlanjut dengan lebih baik. Terima kasih Pak, saya sangat berterima kasih atas bimbingan yang telah Bapak berikan. Kalaupun Bapak tidak menyampaikan apa yang harus saya perbaiki, untuk selanjutnya saya akan stuck di tempat Pak. Jadi tidak tahu apa yang mesti harus saya kembangkan lagi. Dengan adanya sharing seperti ini, dengan adanya pengarahan seperti ini, saya tahu apa yang mesti saya kembangkan selanjutnya agar saya bisa lebih baik lagi Pak. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan yang Bapak berikan. Semoga apa yang kita harapkan dari tujuan supervisi ini bisa terlaksana Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.